orang tuh nganggap bahwa yang megang channel Paprika tuh secerdas Guru Gembul, padahal mah kosong. Jadi hanya terpantau tapi orangnya beda. Oke, let's go. Terhadap hal yang viral 2 hari lalu tentang sampai sekarang masih ya enggak, soalnya ya ngajak ngobrol tuh pas ngelihat postingan Guru Gembul tentang yang diposting di YouTube yang tentang tulisan buat Dir Gus Miftah, terus cuman separagraf doang. Ya Nat, ini pandangan Yana ngelihat postingan di situ ya, apakah kakak termasuk orang yang pro kemana atau statementnya dari sudut pandang yang mana? Jadi pengen tahu gitu. Pertama, saya harus menegaskan sesuatu yang sudah menjadi peraturan dalam channel saya dan pribadi saya. Yaitu saya tidak berpihak pada pihak. Tidak berpihak pada orang gitu. Jadi saya hanya berpihak pada ide atau gagasan, perkataan atau perbuatan itu saja. Jadi maksudnya Gus Miftah tentu saja mengatakan itu adalah tercela sekali. Ngomongnya kasar di ruang publik kepada orang yang ya begitulah, yang sedang bekerja keras untuk mencari nafkah untuk anak istrinya mungkin ya. Kemudian dikatakan seperti itu dengan nada yang arogan, yang orang yang di sebelahnya itu sama nyebelinnya, ngakak kanan kirinya dua-duanya. Ya aduh, ngakaknya jangan gitu atuh dah. Saya teh di video yang potongan itu kontras. Jadi yang satu pihak barisan berjejer orang-orang yang hahaha, yang satu ya yang belakangnya ada yang terlihat ya dia merasa apakah langsung sadar itu berlebihan atau enggak? Ya itu, nah makanya dalam konteks itu jelas ini sangat tidak baik gitu. Tapi ya ketidakbaikan itu hanya pada waktu itu saja gitu. Jadi maksudnya sekali lagi kita fokus pada perbuatan dan tindakan. Perbuatan dan tindakan itu jelas salah gitu. Tapi kalau misalkan pribadinya secara keseluruhan ya kita lepas tangan aja gitu. Enggak, soalnya apa namanya ya nang ajak ngobrol gini teh. Kan ya nanti ngelihat videonya tuh semalam. Terus paginya tuh bikin video yang itu tuh beneran rasa emosional yang dirasakan. Terus Yana tuh belum melihat postingan Pak Guru Gembul tuh ngerespon itu, terus tiba-tiba ngeposting yang di Gus Miftah. Banyak juga kan yang nganggap bahwa wah ini mah kayaknya pro ke Gus Miftah. Enggak juga. Enggak. Sekali lagi bukan pro atau kontra ke Gus Miftah, tapi ke pro dan kontra ke perbuatan. Ini saya mempromosikan sejak 5 tahun lalu gagasan bahwa kita tuh pro-nya tuh bukan ke orang gitu. Dan personal orang memiliki Tuhan, dirinya dengan Tuhan, urusan kita mah nggak bisa menjudge gitu orang gitu. Nah cuman dalam hal ini saya dengan perbuatan dan tindakannya sangat tidak pro. Tapi masalah pertama itu saya tuh udah sering banget sampai bosan ngomong soal yang dalam tanda kutipnya kasus-kasus agamawan yang justru tidak mencerminkan karakteristik agama, tapi mencerminkan karakteristik masyarakat yang feodal gitu. Jadi kalau misalkan saya bikin lagi, gimana gitu udah keseringan, saya tuh bikin video tuh lebih dari 10 terkait dengan hal itu teh. Nah terus soal Gus Miftahnya gitunya, iya jelas itu mah saya mah nggak bisa menyebut pro terhadap tindakan-tindakan seperti itu gitu. Kalau misalkan si orangnya sudah memaafkan ya udah selesai. Dan kita akan fokus pada sesuatu yang lain gitu, sesuatu yang jadi saya tuh sering melihat bahwa ujaran kemarahan kita kepada satu orang yang jatuh gitu itu sebenarnya adalah refleksi dari penderitaan dalam hatinya gitu. Makanya orang Indonesia tuh sering banget ngejelek-jelekin satu orang, beberapa saat lupa lagi langsung memuji seseorang, beberapa saat langsung. Jadi begitu mudahnya, karena apa? Karena sebenarnya mereka tuh tidak memiliki landasan argumen yang jelas kenapa harus menghujat, kenapa harus membenci. Itu sebenarnya adalah ekspresi kemarahan bahwa dirinya tuh
menderita gitu, duitnya kurang gitunya, cintanya nggak bener gitunya, kemudian perhatian dari orang ke dirinya juga enggak. Jadi pas ada yang jatuh bully sama-sama, weh, itu bully lagi sama-sama, weh, ya kayak gitu aja gitu. Jadi misalkan bukan Gus Miftah lah, misalkannya kasus Agus gitu kemarin gitu. Iya. Kasus Agus juga. Yang nggak donasi pun ikut marah gitu. Ya, terus ikut ngebully gitu. Ya gitu. Jadi Gus Miftah harus dikasih penegasan punten pisan bahwa saya sama sekali tidak pro dengan perkataan itu. Sepanjang saya bikin channel, saya gak pernah ngomong sekasar itu gitu, di ruang publik. Gitu. Nah, apalagi kepada orang yang apa ya? Itu mah kontras banget lah, pandangannya sangat tidak enak gitu. Tapi ya pada bagian itu aja gitu. Hanya itu saja. Hanya itu, maksudnya bukan hanya itu saja. Maksudnya pada perbuatan-perbuatan yang semacam itu saja. Gitu. Pada akhirnya banyak ada juga tuh narasi-narasi mengatakan karena Gus Miftah orang yang kemarin diolok-olok itu sekarang dapat bantuan 100 juta, umroh gratis, terus banyak santunan. Apakah itu sisi baiknya karena Gus Miftah? Karena ada narasi seperti itu. Atau ini mah efek dari kebaikan Allah, dia jadi diangkat derajatnya setelah diolok-olok di tempat kajian agama gitu. Kalau dia sedang berada di acara komedi, mungkin ditertawakan dengan sekasar atau kata-kata seperti itu, kayaknya dia ngerti. Cuman yang lebih menyakitkan tuh berada di suasana keagamaan gitu, jadi yang kayak nyebelin. Saya curiga itu bukan suasana keagamaan sih, itu suasana politik. Tapi ya sudahlah, kita tuh sebenarnya sulit untuk membedakan mana acara agama dan acara politik. Sebenarnya dalam hal itu juga silakan cek itu acaranya sebenarnya acara apa gitu ya. Soalnya kalau misalkan acara agamanya agama apa juga gitu. Kalau misalkan ya, saya tuh sering bilang bahwa kita tuh sering terjebak pada simbol-simbol gitu. Jadi ngebahas sebenarnya bukan agama, tapi diklaim sebagai agama hanya gara-gara pembicaranya itu Gus atau Kiai atau Habib atau Ustadz. Gitu. Begitu kan? Seringnya gitu. Nah termasuk juga kalau ada acara keagamaan, ya mana mungkin ada penjual es itu keliling-keliling kayak gitu. Kalau misalkan keagamaan itu kan harus dipraktekkan. Artinya tidak mungkin ada kasta di situ. Gitu. Kan dalam Islam nggak boleh ada kasta kayak gitu. Ini kan jelas kasta gitu ya, dilihat dari ininya gitu. Jadi ya belum tentu itu adalah acara keagamaan, cek aja dulu gitu ya. Terus apa lagi tadi teh? Iya Kak, karena di acara keagamaan itu jadi ngebuat orang-orang yang melihat dan menyaksikan itu sakit hatinya tuh berasa banget. Iya, iya. Semua orang yang sakit hati berhak untuk sakit hati, dan semua orang yang sakit hati menunjukkan bahwa hatinya memang tidak rusak, hatinya memang baik-baik saja. Jadi orang yang berempati kepada si bapak itu artinya hatinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi ketika itu dilanjutkan pada bulian dan yang berkelanjutan, kebencian yang berkelanjutan pada pihak yang lain, misalkan pada Gus Miftah di sini, ya itu berarti ya hatinya nggak sehat gitu. Jadi ya kita kembalikan saja. Mendingan kita tuh jadi gini nih. Permasalahan di Indonesia itu seringkali menyangkut masalah-masalah yang private gitu. Bisa nggak kemarahan yang semacam itu tuh kita gunakan untuk memarahi para koruptor termasuk diri kita sendiri, sehingga misalkan gini ya, misal ada koruptor gitu, nyimpleng duit dari negara tuh 100 juta misalkan. Nah terus karena kita marah, kemarahan itu langsung diwujudkan dalam bentuk wah saya tidak boleh jadi koruptor seperti itu gitu. Wah saya tidak boleh melakukan tindakan kecurangan, kejahatan seperti itu gitu. Bisa nggak sebenarnya diarahkan tuh? Jadi kita marah, kita sakit hati, bukan sehari tahun menghujat terus udah aja selesai semuanya ya. Gitu. Tapi itu tuh jadi bahan bakar untuk pikiran gimana caranya agar sesuatu menjadi semakin baik ke depannya gitu. Bukan jatuh bully. Terus dampaknya apa? Efeknya apa? Ya nggak ada gitu kan. Nah, misalkan gini lah. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Waktu kecil dibully.
Karena waktu kecil dibully, dia marah. Akan saya buktikan. Akhirnya dia jadi pemain tenar. Gitu kan? Ya. Messi waktu kecil juga dibully. Mainnya alus teuing. Bagus teuing. Jadi sama lawan digebugan, sama kawan juga diirian gitu ya. Diirian. Ya, dijadikan bahan iri dengki gitu. Tapi kan dia marah, dia frustasi, dia tertekan, dia buktikan. Nah, bisa nggak sih warga Indonesia tuh kalau marah, kalau kesal, bukan hanya bully, selesai, tapi marah, ya sudahlah. Berarti misalkan ya, kita tidak boleh mudah percaya pada gus-gus yang seperti itu. Kita harus bikin semacam sistem agar gus-gus, kiai-kiai, dan sebagainya yang kita terima itu sebenarnya adalah tokoh yang memang layak untuk kita kagumi gitu. Bisa nggak kemudian kita tuh bikin sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar amarah pada satu pihak? Pengennya gitu sih. Yang soal apa? Oh iya, pada akhirnya. Apa? Iya kan pada akhirnya tuh. Saya harap ya kalau sudah dibantu kayak gini, case close. Udah ya? Iya. Iya, jangan sampai nanti dipakai buat apa? Ah iyalah. Nanti kalau dipakai buat apa? Wah, ternyata bukan, ini malah dipakai buat pinjol. Nanti beruduk lagi, berantem lagi, panas lagi, panjang lagi. Agus part 2 sudah case close. Udah aja selesai gitunya. Jadi energi emosi kita tuh mendingan diarahkan pada sesuatu yang positif. Saya mau nutup dengan ini. Kan saya jarang sebelum saya yang ngelola channel Paprika Pagi, saya tuh tidak pernah sekalipun nonton video Guru Gembul satupun, tidak. Tapi setelah bekerja dalam 3 minggu ya, terus datang pertama kali ke acara yang didatangi Guru Gembul, saya ngelihat langsung apa yang disampaikan secara utuh. Saya menutup obrolan ini dengan satu kalimat yang Pak Guru Gembul katakan di masjid di Gede Bage. Mungkin siapapun Gus atau siapapun ngelakuin kesalahan, tapi ya udah itu aja, jangan sampai semuanya yang dia sampaikan tuh kita tolak. Iya. Jadi itu dari Mimin yang kalian anggap bodoh. Ada yang bilang ya, itu MC-nya yang lebih pinter dong, jangan yang tolol gitu ya, langsung hapus. Wah. Ya, ada. Jadi gini, kalau misalkan ada komen kayak gitu ya. Kata-kata itu cairan yang keluar dari gelas. Jadi ngerti maksudnya? Jadi misalkan gini, kata-kata kotor hanya keluar dari hati yang kotor. Kata-kata bersih hanya keluar dari hati yang bersih. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ditulul-tululin, nah, ya itu kan kata-katanya keluar dari orang yang mungkin emang hatinya kotor. Iya gitu. Diriku baru sekali kayaknya nge-live. Itu MC-nya jangan yang tolol dong, agak cerdasan dikit. Gitu ya, terima kasih. Sampai jumpa. Udah, ada yang ketinggalan nggak? Nggak. Enggak.